Oke, kita akan sedikit ngebahas dulu tentang ya sejarah React Life Cycle gitu ya. Nah, di sini aku udah ada sebuah link ke website yang cukup bagus. Cuma sebelum masuk ke sini, aku mau coba ngasih gambaran sedikit teman-teman terkait life cycle itu apa sih. Nah, di sini ada artikel dari Fun and Joy, ini bagus banget gitu ya. Kita akan coba lihat sedikit. Jadi katanya di sini React komponen itu seperti layaknya manusia katanya ya. Dia punya siklus kehidupan gitu ya. Mungkin kalau manusia itu mulai dari lahir, terus lanjut ke berkembang sampai meninggal gitu ya. Nah, di sini ada sedikit ilustrasi yang menggambarkan banget terkait life cycle manusia kalau dicoba untuk samakan dengan life cycle-nya React gitu. Jadi di sini manusia tuh mulai dari birth atau lahir gitu ya. Atau kalau dalam kasus React itu atau React komponen, komponennya itu di mounting atau ditampilin di layar gitu ya. Terus manusia setelah lahir ngapain sih? Evolving ya atau berkembang gitu. Berkembang, tumbuh dan seterusnya. Nah, kalau di React komponen itu dia itu masuknya itu ke updating atau ya mengupdate tampilannya sesuai dengan eh, data terbarunya gitu. Terus siklus yang selanjutnya adalah death atau kematian di manusia gitu ya. Kalau di React komponen tuh apa? Dia masuk namanya unmounting atau siklus di mana komponennya ini dihapus dari DOM-nya gitu ya atau dari misalnya tampilannya. Nah, ini dia yang namanya life cycle. Nah, React life cycle ini eh, dia itu populer banget dulu waktu teman-teman mungkin sebelumnya pernah belajar React tapi yang versi kelas komponen gitu ya. Nah, di kelas komponen itu kita nerapin si life cycle ini. Dan sekarang kita coba mungkin lihat ke website yang satu lagi. Di sini ada satu website yang ngegambarin apa aja sih React life cycle method yang dipunyain oleh si React-nya itu ya atau si komponennya. Nah, di sini contohnya ada siklus namanya komponen komponen did mount. Setelah komponennya ke mount, kita bisa ngelakuin sesuatu gitu ya, atau ngejalanin sebuah proses di siklus yang namanya komponen did mount. Terus ada lagi yang namanya komponen did update. Ini berjalan ketika React-nya udah selesai nge-update tampilannya. Ketika ada perubahan state kah atau ada perubahan props kah dan lain-lain. Terus siklus terakhir ketika komponennya mau dihapus dari DOM-nya gitu ya atau dari tampilannya gitu. Nah, ini tiga metode yang sering banget dipakai di kelas komponen. Nah, cuma sekarang React-nya itu sendiri sekarang udah menganjurkan kita untuk membuat komponen yang sifatnya fungsional komponen dan meminta kita untuk menggunakan yang namanya hooks gitu ya, hooks function. Nah, jadi sekarang si life cycle function di kelas komponen ini sudah nggak kita pakai lagi atau udah legacy seperti itu. Nah, nanti kita akan kenalan dengan eh, efek atau hooks yang dimiliki oleh React, hooks baru yang dimiliki oleh React untuk menghandle semacam React lifecycle yang sebelumnya ada di kelas komponen. Nah, kurang lebih seperti itu untuk sejarah dari React lifecycle-nya. Oke, dari Kang Ajat mungkin ada pertanyaan dulu nggak? Boleh deh Pak. Boleh. Balik ke yang tadi gambar, kayaknya menarik. Oke, berarti kalau aku tangkap dari penjelasan Bapak Fahri, untuk siklus hidupnya ini kan ada tiga ya, mounting, updating, sama unmounting gitu kan. Mounting itu ketika dia hadir atau di render ke DOM, update itu ketika ada perubahan state gitu kan, atau data yang berubah di dalam komponennya, dan terakhir adalah unmounting itu ketika komponennya ini dihapuskan dari DOM gitu ya Pak ya. Betul. Dan si masing-masing life cycle ini memiliki function-function yang otomatis dijalankan ketika siklus ini memasuki siklus ini ya Pak ya. Dan kita boleh menaruh logik apapun di sana. Betul ya Pak ya? Betul.
Oke, tapi sayangnya ini berarti udah nggak bisa kita pakai ya di functional di sorry di ya di functional komponen ya Pak ya atau gimana? Oke, nah jadi untuk si eh, metode-metode ini gitu ya, metode-metode ini dia cuma berlaku di kelas komponen. Jadi si komponen Hmm. did mount, did update, sama si will unmount ini dia cuma berjalan di kelas komponen. Sedangkan sekarang cara penulisan yang dianjurkan itu menggunakan functional komponen dan kita nggak bisa nih bikin metode-metode seperti ini. Nah, untuk alternatifnya, si React itu menyediakan hooks function yang namanya use effect yang akan kita pelajari di sesi kali ini. Oh, I see, I see. Berarti walaupun ini nggak dipakai, tetap ada alternatifnya ya. Hmm, Seolah-olah kita nge-mimicking hal ini gitu ya, Pak. betul, kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Oke, noted. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, itu dia tadi sejarah tentang si life cycle dan nanti kita akan coba obrolin tentang apa itu efek ya yang ada di React.